Halo adik-adik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat hari Bia lagi. Ketemu lagi sama kakak. Kakak siapa hayo? Harusnya udah hafal nih. Yes, kakak Velia di sini. Sekarang kita mau pujian lagi. Seperti biasa sebelum pujian kita harus ngapain? Yap, berdoa dulu. Kalau mau berdoa kita harus ngapain hayo? Pejamkan mata kita, lipat kedua tangan kita, dan kita mau buat tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mengikuti bina iman. Pimpin dan berkati kami ya Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik sadar gak sih kalau misalnya Tuhan tuh baik banget sama kita? Kenapa hayo? Karena burung-burung, ikan-ikan, lalu anjing kucing aja disayang sama Tuhan Yesus. Bunga-bunga di padang rumput, semua disayang sama Tuhan Yesus. Apalagi kita, anak-anak Tuhan. Kalau gitu kita nyanyi lagu judulnya Burung Pipit yang Kecil. Kalau dari belum pernah denger lagunya, dengerin kakak dulu, nanti kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bunga bangku di padang, diberi keindahan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bunga bangku di padang, diberi keindahan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Yeay! Tadi kita udah bahas burung pipit yang kecil. Sekarang kita mau ngebahas binatang-binatang yang lain nih. Adik-adik tahu gak sih lagu Anak Monyet di Atas Pohon? Kalau belum tahu, seperti biasa dengan kakak dulu, lalu kita nyanyi bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Sekali lagi ya. Anak monyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka, namanya kuda, panjang hidung, namanya gajah, panjang tangan, itu pencuri, panjang sabar, itu anak Tuhan. Yeay! Selesai deh pujian hari ini. Sekarang setelah pujian seperti biasa kita mau ngapain? Mau dengerin firman Tuhan. Kalau gitu kita harus duduk yang rapi, tangan yang dilipat, dan kedua telinganya dibuka. Oke, mari kita dengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi bersama dengan Kakak Rian di Bina Iman Anak hari ini.
Oke, adik-adik semua, pada hari ini kita akan mendengarkan satu cerita yang seru banget adik-adik, yakni mengenai Daud. Siapa yang tahu Daud? Ya, kita sudah dengar cerita tentang Daud berapa waktu sebelumnya ya. Jadi kita tahu bahwa Daud itu telah diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Nah, kali ini kita akan mendengarkan bagaimana kisah Daud berhasil mengalahkan Goliat. Ya, seru banget. Nah, pada waktu itu adik-adik, seperti yang kita tadi ketahui, Daud telah diurapi sebagai raja bangsa Israel. Namun gak semua orang tahu akan hal ini. Maka saat itu Raja Saul lah yang masih memimpin bangsa Israel. Dan Saul yang memimpin tentaranya saat itu ingin sekali melawan bangsa Filistin. Bangsa Filistin ini adalah bangsa yang tidak mempercayai Tuhan dan mereka ingin banget membunuh bangsa Israel. Nah, Raja Saul yang memimpin bangsa Israel dan berkumpul saat itu di kemah lembah Tarbantin dikumpulkan oleh Raja Saul, sedangkan bangsa Filistin saat itu berkemah persis di depannya. Nah, setiap pagi adik-adik dan malam hari ada seorang dari bangsa Filistin yang bernama Goliat datang di antara kedua lembah tersebut adik-adik. Dan setiap pagi serta malam tersebut Goliat ini berkata, dia bilang bangsa Filistin lebih hebat dari bangsa Israel. Dan ia meminta agar bangsa Israel menyiapkan satu walinya untuk bertempur melawan dia. Wah, dia uji nyali nih adik-adik. Apabila wakil atau wali dari bangsa Israel tersebut sanggup membunuh atau mengalahkan Goliat, maka Goliat berkata, seluruh bangsa Filistin akan menjadi hamba kamu. Katanya begitu, hamba bangsa Israel. Nah, Goliat melakukan hal ini terus-menerus selama 40 hari. Semua orang Israel saat itu adik-adik merasa takut untuk melawan Goliat. Kenapa takut? Karena Goliat itu tinggi adik-adik. Tingginya itu hampir 3 meter. Di samping itu, Goliat juga menggunakan perlengkapan jubah zirah atau baju tempur, baju perang yang terbuat dari tembaga adik-adik. Di samping itu juga Goliat mempunyai penutup kepala yang terbuat juga dari tembaga. Jadi bisa bayangkan ya, dia badannya tinggi, gede, lalu dia mempunyai penutup badan yang termasuk kuat dan kokoh. Nah, saat itu Daud nggak ada dalam pasukan tentara Saul. Karena saat itu Daud sedang menjaga kambing dan domba milik ayahnya. Namun saudara-saudara dari Daud ada di dalam sekumpulan tentara Saul saat itu. Ayah mereka, yakni Isai, sangat khawatir. Ia ingin tahu bagaimana kondisi anaknya saat itu. Maka sang ayah atau Isai mengutus Daud untuk mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya saat itu. Karena ayahnya mau tahu gimana sih keadaan mereka. Yang namanya orang tua selalu khawatir ya sama anaknya. Nah, saat Daud tiba di kemah tentara bangsa Israel, Daud sangat terkejut adik-adik. Kenapa terkejut? Ia melihat bahwa bangsa Israel itu tidak percaya kepada kekuatan Tuhan. Dan dia malah takut sama Goliat yang tinggi, besar, serta mempunyai baju zirah tadi. Daud mendengar bahwa orang yang mampu mengalahkan Goliat akan mendapatkan kekayaan yang besar. Lalu di samping itu juga akan mendapatkan anak perempuan raja. Dan yang terpenting, kaum keluarga daripada orang yang berhasil mengalahkan Daud akan dibebaskan dari pajak Israel. Nah, ketika Daud sedang bertanya-tanya gitu ya, ingin tahu dia kepada para tentara lain, ini kenapa sih, kepo gitu ya. Nah, ketika kakaknya mendengar akan hal itu, lalu dia marah. Ketika kakaknya mengatakan kepada Daud, udah, kamu gak usah ikut campur, kamu pergi aja, kamu ngurus kambing domba aja. Nah, tapi Daud gak menyerah adik-adik. Daud malah menemui Saul saat itu. Daud mengatakan bahwa dirinya itu selalu dilindungi Tuhan. Dan saat kambing dombanya diserang sama singa ataupun beruang, Daud dapat melepaskan mereka. Daud dapat mengalahkan singa maupun beruang yang berusaha mengusik kambing dombanya. Nah, Daud mengatakan, Tuhan telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang. Dan dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Itu kata Daud. Sungguh beriman, sungguh
yakin bahwa Tuhan itu pasti menolong dia, pasti melindungi dia adik-adik. Luar biasa imannya ya. Nah, Daud kemudian pergi menghadapi Goliat dan dia berkata bahwa dia datang dengan nama Tuhan. Dan hari ini juga aku akan mengalahkan engkau Goliat. Ketika Goliat bergerak maju adik-adik saat itu ingin melawan Daud, nah, maka Daud segera berlari gitu. Terus kemudian dia malah mengambil sebuah batu dari kantungnya dan melemparkannya menggunakan ketapel. Pung! Percis ke Goliat saat itu dan kena di dahinya. Saat kena di dahinya, akhirnya Goliat itu pun jatuh. Dan setelah itu Daud mengambil pedang Goliat lalu mengalahkan Goliat di tempat. Akhirnya Goliat kalah deh. Oleh siapa? Oleh Daud. Nah, setelah melihat hal itu, kabur semua bangsa Filistin. Karena seperti yang dikatakan Goliat, kalau ada orang yang bisa mengalahkan Goliat, maka bangsa Filistin akan tunduk sebagai bangsa yang tunduk terhadap bangsa tersebut. Nah, mereka kabur adik-adik. Dan bangsa Israel akhirnya bisa menang melawan Goliat dan melawan bangsa Filistin berkat penyertaan Tuhan. Nah, adik-adik dapat kita sama-sama renungkan dalam cerita hari ini bagaimana Tuhan begitu baik. Tuhan kembali lagi menolong bangsa Israel berkali-kali adik-adik. Kalau mau dihitung dari awal ya banyak banget. Dan kali ini lewat Daud. Mengalahkan Goliat yang tinggi, yang seakan menakutkan dan begitu kuat. So, adik-adik semua, pada hari ini kita mau petik satu kisah yang menarik. Apa sih yang menjadi ketakutan kita? Apa sih yang menjadi kekhawatiran kita dalam hidup kita saat ini? Mungkin adik-adik ada yang takut sama ulangan, mungkin adik-adik ada yang takut sama ujian. Nah, tapi adik-adik gak perlu khawatir, karena Tuhan Allah kita, Tuhan Allah yang hebat. Kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan Allah kita pasti menolong kita. Tapi tentu adik-adik harus rajin belajar, supaya adik-adik bisa menjawab soal-soal yang ada. Di samping itu, kalau kita ada yang masih takut, siapa yang takut masuk ruangan gelap? Siapa yang takut ditinggal sendirian di rumah? Nah, saat ini kita harus sama-sama ingat adik-adik bahwa Tuhan Allah kita lebih besar dan lebih kuat dibandingkan ketakutan yang kita miliki. Tuhan mampu menolong kita, Tuhan mampu menjaga kita, dan Tuhan mampu membawa kita untuk menang mengalahkan ketakutan kita. Seperti halnya bangsa Israel yang menang mengalahkan bangsa Filistin lewat Daud yang percaya. Baik adik-adik semua, itulah kisah kita pada hari ini. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk tetap setia mengikuti Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang sungguh luar biasa di hidup kita dan pasti akan menolong kita senantiasa. Sampai di sini dulu adik-adik. Sampai jumpa lagi di minggu depan dan tetap setia. Sehat selalu. God bless you all. Dadah. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Tadi adik-adik udah dengar kan firman tentang Daud melawan Goliat. Nah, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk membuat kreativitas tentang firman tadi. Daud melawan Goliat menggunakan ketapel. Nah, pasti adik-adik udah penasaran kan gimana cara membuat kreativitas ini? Yuk langsung kita mulai aja. Siapkan alat dan bahannya, yaitu ada gambar yang telah di-print atau bisa digambar sendiri, pensil warna, lem, gunting, pen dan pensil, dan penghapus. Kemudian kita warnai dulu.
Setelah selesai, kita gunting. Gunting mengikuti garis. Kemudian lipat dan gunting garis yang ada di antara Daud dan Goliat. Kemudian siapkan kertas, gambar sebuah lingkaran sebagai batu, lalu gunting. Lalu siapkan sisa kertas yang tadi, lipat menjadi 2, lalu ikuti lipatan sesuai dengan di video. Masukkan melalui belakang gambar. Lalu tempelkan batu yang tadi menggunakan lem di atas kertas tersebut. Kemudian bisa digerakin. Sudah selesai. Nah adik-adik, kreativitasnya udah jadi deh. Daud melawan Goliat menggunakan ketapel. Apa sih yang kita dapatkan dari cerita ini? Yaitu adalah Tuhan selalu menyertai kita. Sama seperti Tuhan menyertai Daud. Kita harus selalu mengandalkan Tuhan di setiap usaha yang kita lakukan. Oke adik-adik? Nah sekarang Bina Iman Anaknya sudah selesai. Sebelum kita berpisah, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan sudah menyertai kami selama Bina Iman Anak pada hari ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan melakukan aktivitas kami yang lainnya. Tuhan tolong sertai kami. Tuhan tolong berkati kami juga. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah sekarang Bina Iman Anaknya sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan. Dadah.